Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Pusko. Berjumpa kembali kita di Idea Clubs Malang Pusko Media. Edisi kali ini kita akan berbincang soal atau tema yang menarik, toxic productivity, yang ditulis oleh Ibu Diah Budiarti. Ya, kita sapa dulu beliaunya yang sudah hadir di studio Idea Club Malang Pusko Media. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bu Diah? Alhamdulillah sehat, Pak Halim. Oke, ya, kalau dari tampilan sama kostumnya ini seger banget ini. Habis kehujanan. Iya, kebetulan hujan tadi ya ke sini. Dari beliau ini habis ngajar. Saya perlu perkenalkan. Selain dia aktif menulis di Malang Pusko Media, beliau juga guru di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Beliau juga menjadi pembina komunitas literasi di SMA Islam Sabilillah Boarding School Malang. Nah, ternyata sebelum jadi guru, beliau ini sempat bekerja di perbankan di PTN Syariah Malang tahun 2015 sampai 2017. Nah, kita undang untuk edisi Idea Clubs Malang Pusko Media kali ini karena temanya ini menarik. Nah, karena Idea Club memang basicnya atau basisnya itu adalah tulisan yang ditulis oleh penulis-penulis Malang Pusko Media. Nah, tulisan ini sempat dipublish 5 November lalu. Karena kesibukan beliau untuk izin dan lain sebagainya, baru hari ini kita bisa take sama Bu Diah. Nah, ada satu, tahun 2021 Bu Diah ini sempat menjadi juara satu lomba penulisan opini Malang Pusko Media waktu itu, ya. Jam masih era habis COVID kalau tidak salah, penyerahannya juga di era awal-awal masih pandemi, ya, masih pandemi di EJSC Pak Korwil Malang. Bu Diah, kita langsung berbincang tentang toxic productivity. Saya penasaran ini, dari judulnya ini Bu Diah sebenarnya mau menyampaikan apa sih sebenarnya toxic productivity? Kalau secara umum kan kita ngomong toksik itu mesti jelek, negatif, kemudian buruk atau sisi yang di luar ini. Sementara productivity adalah satu hal yang positif, tapi kemudian digabungkan menjadi diksi toxic productivity. Mungkin Bu Diah bisa bercerita atau menjelaskan ke kita, ke sahabat Pusko juga, apa sebenarnya yang ingin Bu Diah sampaikan dalam tulisan ini? Toxic productivity ya, Pak Halim ya. Oke, baik. Sebenarnya tulisan ini terinspirasi dari ya apa yang saya alami sendiri ya sebagai pekerja sejauh habis lulus dari S1, S2 waktu itu. Kalau boleh sedikit cerita juga Pak Halim, dulu saya setelah lulus S1 itu memang di perbankan. 2015 sampai 2017. Dan plus di Sabtu minggunya ekstensi untuk S2 juga. Jadi sebenarnya toxic productivity ini sudah saya rasakan ya sejak saya kerja di perbankan, bahkan juga sampai sekarang. Dari istilahnya sendiri itu sebenarnya ya saya karena memang ya lumayan banyak baca aja, jadi dapat istilah ini itu juga dari media seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya emang ingin nulis toxic productivity, karena mewakili dari apa yang saya rasakan belakangan ini, terutama terkait dengan kesibukan di pekerjaan. Begitu. Berarti istilah toxic productivity itu adalah label yang masing-masing kita melabeli diri, atau itu keputusan manajemen atau keputusan pimpinan atau kebijakan manajemen atau sebuah perusahaan yang kemudian itu bisa dikategorikan toxic productivity. Kalau bagi saya sendiri ya itu adalah diksi yang untuk
bisa mewakili dan melabeli saya sendiri di waktu-waktu itu begitu ya. Dan sebenarnya toxic productivity ini tergantung dari apa yang saya kerjakan juga begitu. Karena memang dari apa yang sempat saya literasikan di beberapa sumber atau referensi, bahwasanya toxic ini sendiri kan sesuatu yang buruk lebih pada efek sebenarnya, efek dari rasa ambis, ketidakpuasan diri ketika mengerjakan pekerjaan yang memang itu job saya, produktivitas saya, begitu. Sehingga manajemen waktu, manajemen pengaturan dari penyelesaian job yang tidak bagus ini sendiri ternyata berdampak toksik sendiri loh bagi diri saya. Saya merasakan di titik itu, begitu. Jadi terciptalah dan jadilah tulisan ini toxic productivity. Oke, berarti masing-masing orang kemudian harus menyadari bahwa apa beban pekerjaan seberat apapun atau dikejar deadline semepet apapun, itu tetap harus bisa memformulasikan dirinya. Betul sekali. Ketika mengerjakan sesuatu agar tidak terjebak dalam toxic productivity itu tadi. Nah, sebenarnya apa kalau menurut Bu Dia sendiri, toxic productivity yang masuk kategori toxic itu bagaimana? Nah, yang masuk kategori toxic itu sebenarnya ketika kita kerja, kesibukan apapun di dunia kerja itu pasti kan menciptakan sesuatu yang positif. Yang negatif atau terciptanya toxic itu ya dari diri kita sendiri, karena kita ngelolanya nggak baik untuk menyelesaikan tugas-tugas kita itu. Nah, sehingga ketika kita bisa melabeli, oh ini toxic, ketika kita mempressure atau menekan ya diri kita di tengah kesibukan itu, kita ngedrilling diri kita dengan ambisi yang begitu hebat, istilahnya dalam tanda kutip kerja bagai kuda gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari perusahaan ataupun dari sekolah di tempat saya kerja pun istirahat itu pasti dibutuhkan dan diberikan. Hanya saja pengelolaannya di waktu istirahat ini, kadang kalau tipe saya memang bawaannya itu Pak Halim, kalau belum kelar kayak nggak selesai, nggak bisa gitu, santai deh gitu. Jadi memang harus saya kerjakan dulu, sekalipun itu di jam istirahat ya udah tak paksa dulu selesai, baru nanti bisa tidur nyenyak nih malam. Tapi kalau belum bisa, belum selesai, itu kalau tipe saya akan terbawa di mimpi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itulah yang toksik bagi diri kita, gitu. Yang itu nggak bagus. Jadi yang Bu Dia tulis itu yang ciri-cirinya, kalau kemudian ada itu ciri-ciri itu ada di kita, itu berarti sudah harus waspada gitu ya. Maksudnya harus yang waspada. Kayak misalnya ambisi itu boleh kan ya, ambisi harus itu kan boleh, ya, boleh ya, kan ya. Tapi ketika merasa selalu bersaing dan ini yang membedakan berarti kalau kemudian dalam bekerja itu kita sudah melupakan hubungan sosial atau melupakan jam istirahat kita. Itu iya. yang jadi memaksa diri, ambisnya terlalu, kemudian lebih ke lupa me time, lupa family time, sampai ke arah yang ke sana ya, hubungan sosial kita. Nah, itu udah ciri-ciri yang toksik, Pak Halim. Productivity gitu. Itu. Iya. Jadi kita produktif menghasilkan sesuatu, tetapi kita mengabaikan apa yang sebenarnya jadi kebutuhan diri kita untuk bisa bersantai, beristirahat. Berarti sangat dibutuhkan bagaimana kematangan dan kedewasaan masing-masing kita sebagai pekerja, baik itu sebagai guru atau profesi lain, termasuk di kita di Malang Pusko Media itu pengelolaan manajemen waktu. Kesibukan, berarti ya. Iya, benar sekali. Kalau kemudian tidak bisa, arahnya ke toksik ini tadi, bisa jadi ke mental itu. Iya, bisa ke fisik, bisa ke mental. Karena memang pengaruhnya sebenarnya tidak hanya fisik aja. Kalau kita otomatis pasti kelelahan, tapi mental kita juga pasti lelah. Karena memang ya ambisi yang udah menggebu itu tadi. Berarti ini ada kaitannya kalau misalnya toksik itu, ya kan, productivity itu. Ada yang kalau kemarin Cak Dem itu juga bilang bahwa pernah mengalami GERD, salah satunya bisa nanti itu arahnya juga ke situ, mengakibatkan itu, Pak. Anxiety atau kecemasan yang berlebihan itu. Benar sekali.
Oke, oke. Ini menarik ini, bahwa dalam satu sisi kita dituntut untuk ambisi, satu sisi kita dituntut untuk berbuat yang terbaik, tapi satu sisi kita dihadapkan pada dilema pada diri sendiri. Nah, terus kalau Budia sendiri bagaimana cara belum ke arah solusi ya? Yang sering kali Budia lakukan untuk pengelolaan waktunya itu, pengelolaan waktu. Sejauh kalau biasanya saya nunggu alarm, ada yang capek dari beberapa bagian tubuh diri saya. Itu menandakan ini kayaknya udah ngeforsir banget gitu, dan itu udah ke arah toksik sebenarnya. Apa? Pusing? Lebih ke ada yang capek di daerah leher, tangan sudah agak mulai kesemutan karena banyak letih gitu Pak Alim. Nah, jadi ya kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu, saya mengurangi produktivitas saya otomatis. Tapi dengan catatan ada yang saya prioritaskan, tetap berjalan job saya. Kemudian ada yang saya prioritaskan harus selesai dulu, yang mana nih, yang lainnya agak nanti. Oke. Nah, sahabat Posko, kita seringkali juga mendengar ada Budia ini sebenarnya mengambil diksi toxic productivity. Nah, ada diksi yang lain yang itu mungkin juga bisa berkaitan ya. Di tulisan Budia juga menyebut toxic productivity ini juga ada istilah lain workaholic, ya kan? Terus kemudian yang sekarang lagi ngetren mungkin ya di era digital ini atau di era milenial, di era generasi sekarang ini adalah budaya atau hustle culture itu. Mungkin Budia bisa ceritakan dikit apa maksudnya itu apa? Workaholic, terus kemudian sekarang muncul hustle culture itu. Sebenarnya sama aja dari segi kata definisinya. Lebih ke penggambaran bagaimana kita sudah kelelahan secara fisik dan mental. Tuh, karena memang ambisi, apalagi generasi masa kini lebih banyak mengejar ambis-ambisnya itu. Gitu. Jadi kadang lupa waktu untuk mencintai diri sendiri, bahwasanya diri sendiri ini sudah diminta untuk bekerja sekeras itu, dan mungkin kita juga lupa untuk memberi reward pada diri kita sendiri. Oh, reward, self reward gitu ya? Self reward, barang sedikit aja istirahat itu sudah reward buat diri kita. Oke, berarti ini ya, tapi itu budaya diciptakan atau memang generasi sekarang itu memang arahnya ke situ atau bagaimana? Kalau dari segi budaya sebenarnya ya kalau kita lihat fenomena memang lebih ke lifestyle-nya saja sih Pak Ani. Sekarang? Iya, lifestyle mereka yang memang dekat dengan dunia digital, kemudian di sana memunculkan ambisi-ambisi juga sebenarnya. Kalau kita menyelami mereka lebih jauh terkait dengan dunia perdigitalan. Kalau yang saya lihat, karena memang saya dekatnya dengan siswa, gitu, lihat mereka saja sebenarnya juga bisa toxic productivity dalam konteks penugasan, tugas kan job mereka. Kemudian toksiknya di mana ya? Karena mereka sudah di dunia perdigitalan, kemudian mereka juga ambisinya sangat tinggi, dari pagi sampai sore laptopan terus untuk mengerjakan tugas itu dengan diselingi mungkin sambil YouTube, gaming dan sejenisnya mungkin. Gitu. Jadi itu juga mau tidak mau ya menjamur dan membudaya juga, karena memang lingkungannya membentuk mereka yang menjadi seperti itu juga. Oke. Budia juga menyebut efek yang paling buruk atau salah satu selain mental ya, selain mental nanti kita akan membahas di sesi keduanya. Itu ada istilah burnout ya kan? Ya, burnout itu salah satu efek buruk. Ya kan, efek buruk dari toxic productivity ini. Apa sebenarnya burnout itu? Salah satunya itu apa? Atau apa penjelasan gampangnya itu apa? Tentang burnout. Ya, burnout. Ya. Kalau saya kadang kalau sudah
padat dengan apa yang mau saya kerjakan, deadline ini saya tulis di buku deadline. Kemudian sudah sangat padat, terasa ingin menyerah, aduh kayaknya nggak bisa deh saya kerjakan dalam 1 minggu ini, deadline-nya kok segini banyak gitu. Nah itu kadang saya sempat ada di titik burnout itu. Lebih ke saya sudah lelah memikirkan ini secara mental saya dan fisik saya, aduh kok sudah mulai ada yang capek di salah satu bagian tubuh misalkan begitu. Nah itu yang memang saya maksudkan di sini burnoutnya demikian. Oke, tapi Bu Dia punya pengalaman. Kalau punya pengalaman nanti kita akan bahas. Maksudnya punya pengalaman atau punya teman yang sempat mengalami satu, ini sudah sampai mental, terus kemudian burnoutnya ini sudah parah, terus kemudian sampai mengalami hal-hal yang gara-gara toxic productivity. Kalau punya nanti simpen dulu, kita akan bahas di sesi kedua nanti. Sahabat Posko, kita jeda dulu untuk memberikan kesempatan Bu Dia barang minum sejenak. Kita nanti akan lanjut di sesi kedua, masih tetap membincang tentang toxic productivity bersama Ibu Dia Budiarti, guru SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Malang Posko Media merupakan sebuah media massa terbesar di Malang Raya yang menyajikan berita teraktual dan informatif yang terjadi di Malang Raya. Malang Posko Media hadir memberi sentuhan milenial di wajah koran dengan desain yang menarik. Hadir dengan berita-berita aktual untuk pembaca setia. Menyajikan informasi berita terhangat di halaman utama, rubrik penulis opini di New Idea, informasi dunia pendidikan, informasi dunia bisnis, serta info menarik di Kabupaten Malang serta Kota Batu. Tak tertinggal berita olahraga dalam rubrik Arema Sport, berita nasional dalam Indonesia 1, halaman kriminal Turn Back Crime, serta berita yang terjadi di Kota Malang. Malang Posko Media juga hadir dalam bentuk digital yang membawahi konten-konten anak muda dengan berbagai program yang dibuat interaktif. malangposkomedia.id menyajikan berita online Malang Raya yang dikelola profesional. Peta kuliner dan promo hotel hingga informasi kecantikan di Malang Raya yang tersaji dalam program Enak-enak Malang Posko Media. Video berita viral yang dikemas dalam YouTube Malang Posko Media, program Bincang Asik dan Malang Posko Media Podcast dengan tamu nasional dan juga lokal yang membahas tema asik di setiap episodenya. Tak hanya memberikan berita, kami juga hadir untuk mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai event seperti guru menulis hingga diklat jurnalistik kepada mahasiswa dan profesi lainnya, serta berbagi makanan gratis untuk masjid-masjid sekitar dalam program Jumat Barokah. Malang Posko Media juga telah menjalin kerjasama dengan menyebarkan pemberitaan yang positif dengan sejumlah kalangan, mulai dari pemerintahan, instansi pendidikan, perbankan, dan pengusaha besar di Malang Raya. Kami, Malang Posko Media, tak akan pernah padam, membawa semangat baru dengan wajah baru, sebagai bentuk bahwa kami selalu bertumbuh dan berinovasi dengan perkembangan zaman untuk menembus menjadi media nomor 1 di Malang Raya. Sahabat Posko, kita kembali ke Idea Clubs. Malang Posko Media masih memperbincangkan tentang tema toxic productivity. Tadi saya sempat berbincang sebelum kita break dengan Bu Dia tadi. Barangkali punya pengalaman pribadi atau temennya guru atau profesi lain yang mengalami dari toxic productivity sampai kemudian mempengaruhi kesehatan mental mungkin. Bisa diceritakan biar punya pengalaman, kita bisa mengambil pelajaran gitu. Dulu saya ada, kalau alhamdulillah dari saya sendiri burnout itu tidak sebegitu atau seberapa berpengaruh besar ke fisik saya. Tapi
ini ada sedikit cerita dari teman salah satu guru, tetapi beliaunya sudah resign dari sekolah. Nah, beliau ini bercerita memang kadang burnout dengan deadline dari pekerjaan beliau. Kemudian, tapi memang bawaannya beliau ini sebelum masuk di sekolah kami, nah itu beliau memang punya riwayat GERD. Iya, jadi ketika burnout itu melanda, makin GERD-nya parah gitu. Jadi yang beliau rasakan semakin sensasi dada terbakar, kemudian panas betul berarti. Panas. Itu bukan, maksudnya bukan panas hati, tapi panas dadanya, panas betul. Dadanya, iya. Jadi mental yang sudah tidak bisa mengelola kesibukan dalam pekerjaan itu, kemudian stres, ya mungkin ada pengaruh dari hormon-hormon stres juga begitu nggih, Pak Halim. Jadi dari hormon itu berpengaruh juga ke lambung beliau, sehingga untuk GERD-nya semakin sering kerasa. Parah gitu. Bahkan sempat muntah darah begitu. Bagaimana nggih itu? Efeknya bisa sampai segitu kalau kita kemudian tidak bisa mengelola istilahnya pekerjaan kita ya. Iya. Sebenarnya kan ini kita biar tidak salah juga, sahabat bosku, biar tidak salah bahwa toxic productivity itu bukan sebenarnya bukan istilahnya bukan sesuatu yang harus ditakuti kan ya. Tetapi karena apa? Karena dalam pekerjaan apapun kita pasti ada beban kerja, ada tekanan, ada target yang harus dipenuhi. Tetapi kita tidak boleh melupakan itu kan yang harusnya kita punya hak-hak pribadi yang tetap harus dipenuhi gitu kan, minimal meluangkan waktu untuk istirahat tadi itu ya, tidak memaksakan itu. Tadi Bu Dia sempat menyebut efek kalau kemudian pengaruh ke hormon tadi itu apa saja itu yang pengaruhnya kalau kemudian toksik itu sampai ke stres tadi itu, pusing, macam-macam tadi itu. Sebenarnya kan dasarnya begini, ketika tidak bisa mengatur atau mengelola kesibukan itu dengan baik, karena memang ambisinya terlalu tinggi, harus tak kerjakan, wis gak apa-apa, nggak istirahat, otomatis kan itu berpengaruh juga ke diri yang harusnya rehat sejenak, karena diri ini butuh diistirahatkan, tidur yang cukup dan lain sebagainya. Tapi diforsir terus, akhirnya kan di situ timbul hormon stres. Bisa jadi meskipun kita nggak merasa itu, tetapi otomatis itu mempengaruhi mood kita juga. Nah, ketika stres itu sudah hadir dan muncul, nah ini kalau orang yang tipe-tipenya punya gangguan lambung itu kan sudah sangat mudah sekali kambuh GERD-nya dan lain sebagainya. Nah, bagi yang tidak memiliki GERD, ya bisa jadi ke yang lainnya. Gitu. Bisa jadi kadang makan mual. Kalau saya pernah di titik yang toxic productivity, sempat waktu itu Pak Halim ketika full padat satu harian dan saya memang nggak ambil jeda istirahat untuk itu. Nyoba gitu, Al? Nyoba gitu. Yang nggak nyoba juga sih, maksudnya harus segera tak selesaikan istirahatnya nanti. Tapi ternyata di jam istirahat itu ada jeda makan aja, di waktu makan itu sempat mual. Padahal nggak biasanya mual. Jadi mual itu kan juga indikasi bahwasanya lambung ini lagi produksi hormon stres, sehingga asam lambungnya bertambah dan naik sehingga menolak makanan itu. Ya sempat kaget juga sih, padahal nggak ada nggak ada GERD, alhamdulillahnya, tapi kok kenapa mual, padahal makanannya juga waktu itu baik-baik aja kalau di menu yang sama di sebelum-sebelumnya konsumsi menu itu. Oke. Kita sekarang ke ini ya, ke solusi misalnya. Kalau sudah pada tataran, sudah pada kategori toxic productivity tadi itu, apa yang harus dilakukan oleh seseorang, atau dari misalnya saya atau Cak Dem atau kemudian Mas Rehan ini juga, atau Mbak atau Bu Dia sendiri, solusinya apa saja gitu, langkah-langkahnya untuk kemudian biar toksik ini bisa
minimal sedikit-sedikit reda atau bahkan hilang? Kalau dari saya pribadi, karena ini berdasar dari pengalaman, ketika sudah di titik toksik, harapannya bisa menyadari bahwasanya ini sudah di titik yang toxic productivity, bukan lagi produktivitas yang sehat, yang bagus, karena sudah ambis untuk mengejar target dan melupakan hak-hak tubuh kita. Nah, sehingga kita harus sadar itu. Kemudian ya untuk menyadarkan diri kita itu sebenarnya banyak cara juga Pak Halim. Tapi kalau dari saya sendiri itu biasanya nunggu dulu dari apa yang capek ya di beberapa bagian tubuh. Tapi sebenarnya harusnya tidak perlu menunggu waktu kapan capek kita, fisik kita sudah kena dulu, jangan. Harapannya kita bisa memanagenya dengan lebih baik. Ya pokoknya istirahat, dinikmati istirahat, kerja ya kerja gitu. Ini ya berarti solusi yang pertama tadi harus mengakui kalau kita itu sudah dalam tanda kutip berada di jalur yang salah itu tadi ya. Sudah ambis banget. Oke. Yang kedua, ritme kerja mungkin ya. Ritme kerjanya. Rutinitas kerjanya itu harus tegas dan jelas gitu. Iya. Jadi target kita harus jelas dan mantap. Kalau misalkan ya sebanyak apapun deadline, biasanya memang saya punya komit tidak akan pernah membawa PR ke PR rumah atau kerjaan ke rumah. Jadi laptop tidak pernah saya bawa. Wah, gitu. Kalau itu diberlakukan sama Cak Dem nggak jalan itu. Karena belum sampai rumah sudah harus ada pekerjaan. Harus ada pekerjaan. Kalau tidak boleh membawa pekerjaan ke rumah, nah itu kita ini nggak bisa, Mbak Dia. Oh, begitu ya. Ya. Karena pekerjaannya kita kadang di rumah, editing juga bisa di rumah. Saya lupa juga karena kan ini ya, gitu. Dunia media gitu. Tapi artinya kan maksudnya Bu Dia tadi itu kan ritmenya jelas gitu kan ya. Ketika di rumah ya memang beban pekerjaannya tidak seperti yang sudah di kantor gitu kan ya. Benar sekali. Misalnya berangkat jam itu jam 8, pulang tertib jam 7 atau jam 8. Nah, setelah di rumah sudah istirahat untuk ini kan. Paling tidak berarti ada ini ya. Kalau ini Bu Dia, orang yang hobi, maksudnya itu dia sudah hobi banget, pekerjaan itu hobi gitu loh. Hobi lah istilahnya. Sampai kadang ya agak lupa sih kalau misalnya istirahat, tapi dia enjoy betul. Itu bagaimana? Tapi istirahatnya lupa tidak Pak Halim? Ya kadang istilahnya. Artinya begini, dia bisa menikmati betul ya kan pekerjaan itu karena memang sudah hobi. Jadi seberat apapun tekanan itu dia bisa mengelolanya. Gitu. Itu berarti nggak masuk toksik gitu ya? Ya sebenarnya nggak nyadar aja kalau sebenarnya toksik juga. Pokoknya dia ada indikator melupakan istirahat, dia memforsir diri mau secinta apapun itu, ya kan nanti pasti ada titik lelah di masing-masing. Dia sadar kalau kemudian dia sudah terbaring sakit gitu. Terbaring sakit, iya, tiba-tiba capek, ngedrop, sekali ngedrop langsung beberapa hari gitu, sembuhnya lama. Padahal sebelumnya misalkan nggak pernah absen sama sekali. Nah, terus ini mungkin Bu Dia punya tips ya yang paling ringan gitu, misalnya di jenengan, di guru gitu, apa yang biasanya dilakukan ketika sudah mendekati toksik gitu? Apa bermain sama murid-muridnya atau apa atau gimana gitu? Atau kalau Bu Dia bisa memberi saran kalau kita di media itu pekerjaannya itu tadi ya, gimana cara yang paling simpel untuk misalnya di ruangan atau di jalan atau di apa gitu, biar agak rileks gitu. Rileks ya. Memang kata kuncinya harus merilekskan diri itu tadi Pak Halim. Jadi ambil satu jeda dalam satu hari kita, ya waktu rehat itu meskipun tidak di jam istirahat. Jadi kalau sudah padat, ambil jeda, misalkan diseling dengan apa yang paling kita sukai dan bikin kita lebih fresh lagi.
nanti ketika ngelanjutin tugas yang terjeda ini, misalkan dengar musik atau dengerin musik ya. Ngegame boleh. Ngegame yang ya. suka ngegame. Okay, Terus kalau saya nulis sih Pak Ali. Jeda saya dan kesenangan saya itu nulis ini. Nulis apa? Ya ini nulis opini itu. Oh, masa tiap hari nulis opini baru sebulan jadi. Inspirasinya datang di pas waktu istirahat gitu. Oh, oke. Kemudian apalagi ya? Memanjakan diri. Misalkan mau makanan yang disukai atau minimal biasanya untuk mengembalikan mood dan hormon yang bikin semangat itu yang manis-manis. Makan es krim kah mungkin atau permen, coklat gitu kan. Enggak punya uang? Bikin teh juga. Oke. Berarti sesimpel itu ya sebenarnya. Kembali ke masing-masing individu ya, seberat apapun tekanannya, pekerjaannya tetap harus dalam tanda kutip mencintai hak-hak individu kita, hak tubuh kita, pikiran kita, dan juga fisik kita itu untuk istirahat itu tadi ya, caranya. Oke. Sangat menarik sahabat Pusku, kita berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan dunia kita ya, artinya dengan dunia pekerjaan kita. Kalau boleh ini misalnya Budia, toxic efek-efek lain ada nggak dari toksik selain yang Budia sebutkan tadi itu, sampai kemudian stres, rekreasi bisa menjadi ini? Sangat bisa. Rekreasi yang gimana? Rekreasi ya kalau dalam tanda kutip rekreasi itu bagi saya keluar ya, harus keluar dari dunia itu, maksudnya dunia kesibukan kita, meninggalkan itu sejenak dan lupa bahwasanya kita punya tugas yang sebejibun itu. Jalan-jalan. Kalau Budia ini selalu harus sama suami atau sama teman guru? Kalau misalnya keluar itu? Sama teman guru bisa, sama keluarga bisa. Oke, lebih ke me time kayak berarti ke family time. Me time itu yang paling penting itu ya. Kalau di kita sih biasanya kalau teman-teman ini ke Cakdem, Rehan ini biasanya ke balkon. Di balkon itu ada tempatnya. Ada yang ini sih ya itu tadi yang dibilang itu, ada kesukaan yang dilakukan itu, ada yang ngegame, terus kemudian ada yang melakukan aktivitas yang dia suka lah, entah makan atau apa gitu, yang di atas di balkon itu. Baru kemudian mereka kembali ke ini apa? Tapi nggak ada yang teriak, nggak ada yang teriak. Nggak ada yang teriak, sampai kan ada yang rumusnya kan teriakkan gitu sekeras-kerasnya biar kembali ke ini, atau ambil nafas, gitu kan ya, tersenyum itu, gitu. Kalau daripada teriak mending ambil nafas, meditasi, mindfulness. Ya. Kalau di sini benar-benar meditasi mindfulness, ada ruangannya, tidur. Kebablasan tidur itu, maunya meditasi tapi karena ruangannya nyaman jadi akhirnya tidur. Ini sampai ini apa, sahabat Pusku, berbicara soal toxic productivity. Mungkin Mbak Dia, atau saya biasanya sukanya manggil Mbak sih ya, Budia kayak wis tuwek gitu kan. Padahal ya sudah tua ya. Iya. Ada statement atau closing sebelum kita mengakhiri take kedua ini untuk sahabat Pusku, biar juga lebih memperhatikan, mencintai atau self reward tadi. Self reward. Oke. Bagi sahabat Posko khususnya, kata-kata dari saya, ya memang beginilah kehidupan ya. Kalau misalkan kita tidak berproduksi dan produktif, juga pastinya kita akan merasa aneh dalam kehidupan kita, dan apapun kesibukan ataupun produktivitas kita dengan segala macam tuntutan atau pressure-nya ya harus kita syukuri, karena memang
itu bagaikan tantangan bagi kehidupan kita. Jadi jangan sampai dijadikan beban yang nantinya akan bisa mengubah mindset kita bahwasanya kita berat melakukan itu. Kemudian bagi yang barangkali di sini tipikal ambis, nah kita perlu mengatur kembali ritme bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Sekecil apapun hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, karena akan memberikan dampak yang besar juga bagi ketahanan, motivasi, dan semangat kita dalam mengerjakan job yang sebejibun banyak dan segunung apapun begitu. Karena kalau kita tetap terjaga kesehatannya baik secara fisik dan mental, otomatis semua amanat pekerjaan itu akan terselesaikan dengan baik juga. Kitanya juga tidak rugi karena memang kesehatan fisik dan mental kita selalu terjaga dengan baik karena kita berhasil mengelola waktu dan juga ya manajemen stres dengan baik. Oke, sahabat Posko, itu tadi saran atau closing statement dari Mbak Dia atau Bu Dia. Kalau dari saya sebelum kita tutup, nanti selengkapnya ikuti di channel YouTube Malang Posko Media, ada quote atau saya mengambil dari tulisan Bu Dia juga. Produktivitas yang sehat juga berarti merawat diri, ya, mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Hal-hal ini pada akhirnya membantu kita lebih produktif dalam jangka panjang. Toxic productivity, ya, itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Karena kerja keras wajib hukumnya kalau dalam dunia kerja, ya kan? Tetapi jangan pernah melupakan hak kita untuk istirahat, mencintai diri kita sendiri agar hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Gitu Bu Dia ya. Terima kasih Bu Dia sudah menyempatkan hadir di studio Posko Media ini dan sudah berbincang tentang toxic productivity, tema yang menarik dan mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat Posko, ikuti selengkapnya di channel YouTube Malang Posko Media. Kita ketemu di edisi Dia Club selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.